Nah, hari ini kita lanjutkan dengan materi yang kemarin. Jadi, kemarin kita bahas mungkin sampai turunan kovarian. Kalau ada yang mau ditanya, mungkin udah dibahas juga. Tapi, mudah-mudahan kita bisa lanjut nanti. Jadi, ini adalah turunan yang penting di dalam relativitas yang memiliki ruang lengkung. Jadi ketika ada ruang lengkung, maka tata kovarian ini penting. Jadi turunan kovarian adalah turunan yang memiliki struktur tensor sama seperti indeks-indeks yang lain. Ini adalah turunan kan, ini adalah U, tetapi kalau kita pandang ini sebagai tensor saja, ini ekivalen saja dengan kalau kita sebut ini adalah suatu tensor, supaya namanya beda, kita sebut saja AB ya. B ini sama saja, jadi kita tanpa mempedulikan bagaimana memperolehnya, nu, titik koma nu di sini, ini sama seperti tensor B nu. Jadi ketika kita ingin lihat cara dia bertransformasi, maka tiap indeks di sini, u dan nu akan bertransformasi sama seperti vektor-vektor bertransformasi. Jadi seperti tensor biasa. Jadi itu adalah pentingnya turunan kovarian. Kalau turunan biasa, turunan parsial, itu didefinisikan oleh besaran yang di sini, kan yang pakai koma saja, kita cara menulis pakai koma, ini adalah besaran yang tidak bisa dipandang sebagai tensor dengan dua indeks seperti di sini. Karena itu disebutnya adalah non-tensor. Nah, untuk membuat tensor, kita membutuhkan suatu benda, suatu binatang, namanya adalah simbol Christoffel. Simbol Christoffel ini bukan tensor, sehingga ketika dikalikan dengan A di sini yang merupakan vektor, hasilnya secara keseluruhan juga bukan sebuah tensor. Tapi uniknya karena ini non-tensor, tensor kita gabungkan menjadilah sebuah tensor. Oke. Jadi itu notasinya bisa bermacam-macam, tergantung selera. Tentunya kalau di mesin ketik yang model dulu lebih mudah menulis dengan titik koma. Jadi mungkin alasan-alasan kenapa orang menemukan simbol atau menciptakan simbol-simbol tersebut harus dilihat dari sejarahnya, karena memang teknologinya pada waktu itu mungkin lebih susah kalau kita buat segitiga seperti ini pakai mesin ketik atau ketik ya. Jadi kalau segitiga terbalik juga susah. Sekarang aja masih susah kan, dengan langsung titik koma di bawah seperti ini. Sehingga mempermudah ketika mengetiknya seperti ini. Bahkan simbol yang gamma ini kalau dulu itu biasanya banyak juga menulis, sekarang udah agak jarang ya. Jadi mungkin ada yang lihat bentuk seperti ini sama saja. Jadi kalau ini apa, misalkan lambda, U itu seringkali ditulis kalau dulu pakai kurung kerawal seperti ini. Mungkin lebih mudah tulis kurung kerawal dibanding mencari simbol. Tapi kurung kerawalnya harus besar juga ya, karena ada dua tumpukan ini. Gitu ya, jadi itu masalah simbol saja. Penting nggak penting, ya dianggap nggak penting juga nggak penting, dianggap penting kalau nggak tahu juga nanti bingung gitu ya. Tapi ini tidak ada makna yang tafsirannya ya seperti di definisi gitu. Nah di sini kalau perbedaan antara indeks bawah dan indeks atas itu jelas. Jadi ini vektornya indeks atas, tapi turunan kovarian itu standarnya indeks bawah ya. Nanti kalau dinaikkan pakai gitu aja. Ini tetap titik koma mu di sini ya. Ini 2, mu dan seterusnya. Gimana cara menjumlahkannya? Mungkin kalau udah hafal agak mudah. Dan seterusnya. Mau tensor rank 2 diturunkan jadi tensor rank 3 kalau turunan kovarian. Mau indeks di atas, di bawah, campuran, ada caranya dan trik-triknya sendiri. Dan turunan kovarian memenuhi hubungan turunan seperti biasa. Jadi kalau misalkan kita punya dua buah perkalian, misalnya ada A mu gitu ya, B mu, B nu gitu ya, sembarang mau sama atau beda. Kita turunkan misalkan terhadap turunan kovarian ya, koma terhadap lambda. Makanya pakai aturan apa namanya? Aturan Leibniz ya. Leibniz rule itu berarti adalah sama dengan mu diturunkan dulu terhadap lambda dikalikan aturan apa sih namanya? UV ya kayaknya.
Saya lupa lah. Tapi jangan salah ya, posisi jangan dibalik-balik. Walaupun untuk yang kasus ini boleh dibolak-balik, tapi bagusnya hanya di sebelah kiri, B di kanan, A kiri, B di kanan. Seperti itu. Jadi ini mesti berlaku seperti biasa. Dan apa lagi ya? Dan sifat-sifat turunan yang lain. Jadi dia memiliki sifat turunan sama seperti yang lain. Dan yang perlu diingat juga adalah walaupun turunan parsial biasa itu komut, jadi kalau kita punya seperti ini, kalau kita punya misalkan besaran apa, do A, mu, misalnya kita turunkan terhadap do X nu, do X lambda, ini kan sama saja kita bolak-balik juga do A mu, misalnya kita turunkan terhadap do X nu dulu, baru do X lambda. Ini secara umum biasanya selalu berlaku, kecuali kasus-kasus yang khusus atau pada titik-titik khusus di mana fungsi atau vektor A ini menjadi tidak terdefinisi dengan baik. Gitu. Tapi secara umum untuk ini turunan parsial ya. Parsial biasa. Ini kalau pakai bahasa dewanya ini adalah sebenarnya apa? Ini sudah tricky ya. Jadi setelah koma ini turunan semua ya. Jadi lambda nu ini semua dengan apa? Nu dulu baru lambda ya. Ya mungkin notasi saya agak aneh, tapi yang paling dekat ke sini yang bekerja duluan. Jadi ini lambda dulu diturunkan sebelah kanan, baru kiri, jadi lambda, baru nu, ini baru lambda. Jadi secara umum sama. Tetapi biasanya kalau untuk turunan kovarian ini tidak berlaku. Ya. Umumnya ya, untuk jadi lebih banyak yang tidak berlaku. Jadi harus lebih diperhatikan. Jadi untuk turunan kovarian, tetapi untuk turunan dari turunan, udah pengen turunan secara umum tidak komut ya, tidak komut secara umum. Ya, kalau kasus komut itu kasus khusus saja, tidak berarti bahwa nggak ada yang komut, tapi secara umum dia tidak komut. Nah, komut tadi kita nggak boleh dibolak-balik, misalkan saya pakai notasi gini biar lebih jelas ya. Misalkan nih kita punya apapun juga A gitu ya, ya kita ikutin di atas ya. Ini berarti kan ini adalah lambda dulu, setelah baru terhadap nu ya. Ini secara umum tidak sama dengan. Nah, justru ini sifat pentingnya nanti di sini ya munculnya. Ini kalau misalkan nu dulu baru lambda, ini secara umum nggak sama ya. Jadi secara umum nggak sama. Nah, ini sifat yang penting. Perlu buktikan, kita cek. Kalau buktikan dicek saja ya untuk kasus-kasus. Lalu sifat penting lagi adalah turunan kovarian dari tensor metrik itu sama dengan 0. Nah, ini penting ya, jadi turunan varian Nah, ini sifat-sifat penting dari definisi kita terhadap turunan kovarian. Mungkin ini belum kelihatan pentingnya, cuma sebagai suatu pernyataan, tapi nanti ketika dalam aplikasi, dalam perhitungan, ini kelihatan sangat penting. Jadi diingat saja ya bahwa turunan kovarian, misalkan alfa itu adalah metrik tensor itu adalah kita sebutnya kan biasanya G, ini harus sama dengan 0 ya. Kalau pakai notasi kita adalah G mu nu titik koma alfa itu pasti sama dengan 0 ya. Nah, kalau ini perlu dibuktikan nih. Nah,
Nah, karena turunan ini adalah 0, metrik, keuntungannya apa? Keuntungannya dulu ya. Jadi, keuntungannya adalah akibatnya, keuntungannya adalah apa? Ya. Maka saat kita menaikkan dan menurunkan indeks, kita kan bisa biasanya menggunakan G untuk menaikkan dan menurunkan indeks. Nah, ini komut dengan turunan kovarian, artinya kita mau naikkan dulu, baru diturunkan, atau turunkan dulu, baru dinaikkan, itu konsisten. Jadi dalam arti, kalau kita punya, misalkan kayak tadi ya, A, mu, titik koma. Ini kalau mau dinaikkan, kalau kita kalikan misalkan dengan G, mu alfa, maka otomatis naik turunnya sama seperti kita memperlakukan indeks yang biasa saja, berarti A, mu, Y, koma misalkan jadi apa ini, alfa misalkan ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, pokoknya titik komanya ngikutin ini ya, kalau nggak nanti bingung titik koma di mana. Ya, jadi atau kebalikannya bisa juga mu-nya dinaikkan misalkan, atau mu-nya diturunkan. Jadi kalau misalkan A, mu, titik koma, nu, ini adalah G, mu alfa, ini sama dengan A, alfa, titik koma, artinya kita mau naikkan dulu boleh, mau diturunkan dulu boleh, sama hasilnya. Jadi itu adalah keuntungan kita memiliki sifat seperti ini. Ya, ini bisa dibuktikan dengan melakukan ya eksperimen biasa lah, buktikan aja nih ya. Jadi intinya ini bisa langsung masuk ke atas. Tapi kalau misalnya kita tuliskan bahwa A mu itu adalah sama dengan apa? G mu alfa, A alfa, seperti ini misalkan ya. Maka kalau kita turunkan misalkan ya mu itu sama juga kan kita turunkan seperti ini kan ya. Mu apa nih? Nah, tapi karena ini sama dengan 0, ini kan harusnya seperti tadi ada dua suku pertama langsung 0, kita dapatkan langsung ini kan seperti ini. Tambah ya. Ini kan sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, jadinya apa? Kita bisa tuliskan seperti ini kan, jadi kita bisa tuliskan bahwa sini hasilnya adalah yang ini sama dengan yang kanan ini kan, maka bisa kelihatan sifat komutatifnya. Nah, sini kan kita naikkan dulu baru diturunkan. Kalau ini kita turunkan dulu baru kita naikkan. Posisinya bisa dibolak-balik, jadi G-nya artinya apa? Antara G dengan ini bisa kita tukar-tukar gitu. Jadi mungkin lebih lihat begini ya. G apa ini? Mu alfa ya. Ini lebih kelihatan lagi ya. Oke, jadi kita bisa tukar posisinya kan ya. Itu namanya komut. Ya, nanti komut itu adalah ini kita bisa tukar ya. Ada masalah sama. Jadi setiap kita ketemu apa? Ada G, ada turunan kovarian, ini posisinya bisa kita geser-geser suka-suka kita, mau di mana-mana nggak masalah.
Itu perlu diingat ya. Jadi ini di mana-mana nggak masalah ya. Jadi mau di sebelumnya kita geser-geser nggak masalah. Tapi kalau turunan kovarian ketemu kayak A, nggak boleh tiba-tiba di sebelah kanannya A, pasti harus sebelah kiri, karena itu dia harus beroperasi pada A. Tapi kalau ketemu G, dia ketemu turunan kovarian, mau ditukar-tukar posisinya, mau kita geser di sebelah kiri semua G-nya, turunan kovariannya sebelah kanan semua, boleh, atau kebalikannya, boleh. Nah, itu buktikan tadi ya, itu penting. Lalu apa lagi? Dan dampaknya juga salah satu adalah dalam persamaan Einstein, sudah pernah kita lihat sebelumnya, kita belum bahas, tapi itu adalah implikasinya. Jadi, dengan persamaan medan Einstein kan ya, kita sudah tunjukkan sebelumnya. Dapat ditambahkan akibatnya suku energi vakum ya. Nah, suku energi vakum ini nanti sangat penting dengan yang disebut dengan konstanta kosmologi. Ini yang disebut dengan secara umum disebutnya adalah energi gelap, dark energi. Ya. Di dark energy berkaitan dengan Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini review dari kemarin, tambahan sedikit, tapi kira-kira seperti itu. Yang soal-soalnya silahkan di Sobian. Ada? Mau ditanya? Belum jelas? Kalau nggak ada, nanti ditanyanya di ujian aja ya. Sama saja. Ujian saya nanya, kalian yang menjawab. Nah, itu salah satu jenis turunan, namanya turunan kovarian. Nah, ada turunan lain, namanya adalah turunan absolut. Turunan absolut. Oke. Atau bahasa lainnya adalah turunan intrinsik ya. Intrinsik kayaknya. Nah, ini berkaitan erat dengan turunan kovarian yang sebelumnya kita pelajari. Nah, turunan kovarian itu didefinisikan untuk semua manifold ya. Manifold itu ya ruang ya, yang secara umum kita sebut manifold. Dengan menggunakan turunan parsial biasa yang do-doan itu ya, ditambah satu suku koreksi untuk membatalkan atau mengcancel sifat non-tensorial dari turunan parsial yang misalnya pada gamma, 3 indeksnya, terus dikalikan dengan itu ya, per indeks, masing-masing satu indeks dikalikan. Nah, itu turunan kovarian yang kita telah pelajari. Nah, kalau turunan absolut atau turunan intrinsik itu didefinisikan hanya sepanjang apa ya, misalnya kalau kita punya lintasan yang terconstrain gitu ya, kita punya lintasan berdasarkan kalau kita ya misalnya kita punya lintasan partikel atau apapun itu di dalam ruang kita, lalu biasanya turunan absolut itu didefinisikan hanya pada lintasan tersebut dan kita menggunakan turunan biasa tambah faktor koreksi seperti sebelumnya atau suku koreksi lebih tepatnya untuk membatalkan atau untuk membuang, mengeliminasi perilaku non-tensorial dari turunan biasa. Jadi, turunan biasa biasanya adalah kita menggunakan turunan biasa, kenapa? Karena turunan ini terhadap satu lintasan kurva.
Kalau satu lintasan berarti kita turunkan bukan parsial, nanti kita bisa dinyatakan dalam parsial, kalau dinyatakan dalam koordinat-koordinat yang bermacam-macam, tetapi kalau kita nyatakan di dalam parameter dari kurvanya, jadi kalau kurva lintasan kan seperti ini ya, kita punya lintasan, ini satu dimensi atau dua dimensi lintasan? Satu dimensi kan, karena satu dimensi maka turunannya kan terhadap variabel yang mendefinisikan lintasan ini. Kalau dalam bahasanya fisika dasar ini parameternya itu adalah waktu. Ya, jadi bisa bergerak dalam tiga dimensi. Ini adalah tiga dimensi, ada x, y, z. Masalah itu adalah x, y, z yang salah x, y, z. Tapi tetap lintasannya itu adalah satu dimensi. Ya. Jadi lintasannya adalah satu dimensi dan biasanya dikasih parameter lambda lah apalah, mungkin t kalau di fisika dasar ya, jadi lintasannya misalkan seperti arahnya. Sehingga turunan terhadap T-nya kan nggak pernah turunan parsial, karena semuanya fungsi dari T. X-nya fungsi dari T, Y fungsi dari T, Z fungsi dari T, intinya begitu ya. Dan sama seperti turunan berarah lah. Nah, berarah kita tahu arahnya kemana, kita turunkan turunan berarah. Jadi turunan yang biasa kita pelajari itu sebenarnya turunan berarah. Cuma kan dalam satu dimensi arahnya cuma satu, jadi kita nggak terlalu pusing dengan istilah turunan berarah. Nanti setelah kita belajar kalkulus, oh ini namanya turunan berarah karena ada banyak arah. Tapi kalau dalam kalkulus 1, dalam SMA, kalian belajar turunan itu ya turunan berarah sebetulnya. Arahnya mana? Arah X, karena fungsi X doang kan. Y itu adalah hasilnya, Y adalah fungsi dari X. Turunan berarah mana? Arah X. Ada dua arah, Pak, yang positif dan negatif, tapi itu kita anggap sebagai satu arah lah, satu arah plusnya, satu arah negatif. Ya, ini juga sama, bisa plus negatif. Tapi kalau di dalam banyak dimensi, arah bisa bermacam-macam. Ya, arahnya di sini ditentukan oleh lintasan atau kurva yang ada di dalam ruang manifold tersebut. Manifoldnya bisa ruang 3 dimensi seperti ini, atau ruang lengkung, dan seterusnya. Jadi, kita definisikan lintasan constraint paths itu ada constraint-nya berdasarkan persamaan gerak, bisa, atau hukum Newton, dan seterusnya. Itu semacam kayak constraint yang membatasi partikel itu bergeraknya tidak sembarangan. Diberikan kondisi awal, dia akan bergerak. Artinya constraint pada lintasan tertentu. Nah, jadi caranya sama seperti sebelumnya. Sama persis. Poinnya adalah sama persis. Jadi kita nyatakan turunan absolut itu kita gunakan notasi di sigma ya. Nah, ini mirip kalau mesti ingat di kalkulus 2 atau matematika 2, mungkin kalau ITERA nyontek ITB biasanya kan nama-namanya sama semua. Ini sekarang kalau nggak salah namanya matematika 2. Jadi dalam matematika 2 diajarkan juga turunan berarah, notasinya biasanya pakai D besar sepertinya. Ini kita tuliskan seperti ini untuk menyatakan turunan absolut sepanjang lintasan yang diparametrisasi oleh lambda. Jadi lambda itu adalah lintasan, parameter dari lintasannya. Jadi dinyatakan dalam lambda di sini ya, ada lambda ya. Lambdanya 0 di sini, 1 di sini, 2 di sini, dan terusnya. Misalkan seperti itu. Nah, ini didefinisikan seperti ini aja. Mirip seperti sebelumnya, blok. Anggap blok. Tapi kalau kita lihat ini sangat mirip ya. Ini turunan biasa kan, berarti turunan biasa. Misalkan kita pilih vektor indeks di bawah, kovarian, berarti turunkan terhadap sigma dalam arah lintasannya, tetap tandanya negatif seperti biasa. Ini tetap menggunakan ini apa namanya Christoffel symbol yang ada 3 indeks ya, berarti beta, alfa, bahkan gamma. Nah, berarti ini bisa dikalikan adalah alfa ya. Jadi sedikit.
Jadi turunan ini terhadap alfa, bisa jadi alfa. Jangan lupa ada lintasannya di sini. Nah, bedanya cuma ada satu. Ini cuma aturan, namanya aturan apa? Untuk vektor dual ya. Yang indeksnya di bawah. Atau ini sama persis juga. Turunan biasa. Atas. Bisa ditebak pasti seperti sebelumnya, ini pasti positif. Berarti ini yang di atas alfa, berarti ini harus ada alfanya, ada A. Tinggal mencocokkan simbol. Oh, ini kenapa jadi alfa? Ini jelas sigma. Jika cocokkan simbolnya saja, berarti ini turun ke bawah jadi beta, hilang. Terus yang ini pakai apa? Bebas. Ya. Gamma sudah terjadi gamma. Oke. Nah, kenapa kita tulis seperti ini? Karena ini adalah aturan rantai biasa ya. Ini kalkulus 1 ya. Jadi kalkulus 1 karena A itu adalah fungsi dari X itu fungsi dari sigma. Lintasan kan, lintasan itu berarti kan kalau kita tuliskan istilah lintasan itu kita tuliskan X mu dari sigma gitu, itu adalah fungsinya lintasan. Jadi sama seperti X, Y, Z fungsi dari T, betul ya, berarti R fungsi dari TR-nya itu adalah X. Kalau kita turunkan, misalkan satu besaran yang fungsi dari posisi terhadap waktu, maka kita turunkannya dengan cara yang sama kan, berarti 2 kali turunan. Jadi 2 kali itu adalah dengan aturan rantai ya. Jadi aturan terhadap X-nya dulu dikalikan dengan X terhadap T-nya. Dan seterusnya. Jadi untuk yang vektor ya. Jadi persis sama seperti sebelumnya sebetulnya, kalau dikatakan persis sebenarnya persis sama. Apa lagi ya? Ya, nanti nggak ada bedanya ya sebetulnya. Cuma ini berkaitan dengan turunan pada sebuah lintasan tertentu. Oke. Nah, yang mungkin agak sering dipakai juga nanti adalah turunan Lie. Lie itu adalah Sophus Lie, orang Prancis ya, Sophus Lie orang mana ya? Yang bisa bantu. Ya, Sophus Lie. Ya, di matematika orang ternyata tapi kan orang Prancis. Terus orang matematik itu dianggap orang Prancis, ternyata tidak. Ternyata dia adalah orang mana nih coba? Orang Norwegia ternyata, belum tahu. Ini pernah tahu dulu, lupa. Nah, nanti yang mengambil teori grup, kalau sempat ya mungkin sampai ke namanya grup Lie, karena itu yang menarik. Tapi kalau tidak ya ingat saja bahwa ini orang sangat terkenal, namanya si Lie di sini. Kalau mau dikasih gambarnya di sinilah, namanya orangnya kayak gini lah. Sophus Lie ya. Orang Norwegia. Bacanya seperti apa? Bacanya Lie, betul Lie ya. Marius Sophus Lie, nama lengkapnya Marius Sophus Lie. Lie, bukan Lie, Lie.
Jadi turunan kovarian kita telah perkenalkan sebagai modifikasi dari turunan parsial yang menyebabkan struktur tensor itu bisa tetap dipakai dalam turunan. Ya. Nah, suatu cara lain untuk memodifikasi turunan parsial sehingga ketika diaplikasikan pada tensor untuk menghasilkan tensor itu menggunakan turunan di sini. Jadi ini adalah alternatif lain. Dan kalau turunan kovarian itu menggunakan turunan dari metrik tensor untuk mengcancel suku-suku yang non-tensorial yang muncul dalam turunan parsial, di dalam turunan Lie kita menggunakan turunan dari medan vektor tambahan yang disebut auxiliary vector field untuk mengcancel suku-suku yang sama tersebut. Jadi turunan kovarian itu kan ingat kan isinya dari Christoffel simbol itu adalah turunan-turunan dari tensor aja kan? Ya betul ya. Di Christoffel simbol itu adalah isinya turunan-turunan dari G-mu. Jadi ada 3 suku ya kombinasi. Saya nggak hafal, tapi ada kombinasi diputar-putar itu indeksnya, maka itu menghasilkan namanya turunan Christoffel simbol yang kita pakai untuk membatalkan, mengeliminasi sifat non-tensorialnya. Nah, kalau di dalam turunan Lie, kita nggak menggunakan itu, tapi kita nggak menggunakan G-mu di situ untuk mendefinisikan semacam kayak Christoffel simbolnya, tapi kita menggunakan medan tambahan, medan vektor tambahan untuk mengcancel yang lain, jadi untuk mengcancel suku-suku yang sama tadi. Nah, walaupun demikian biasanya ini penting, tetapi mungkin mayoritas di pembahasan kita akan menggunakan turunan kovarian. Tapi dalam konteks lain yang penting, turunan Lie juga memainkan peran yang penting. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami, setidaknya pada level konseptual, apa yang diartikan atau dimaksudkan dengan turunan Lie tersebut. Salah satu alasan utamanya kenapa penting di sini adalah karena berkaitan dengan simetri. Dan kalau kita bicara Lie, ada grup Lie berkaitan dengan simetri, ini juga sama. Dan turunan Lie itu berkaitan dengan sifat simetri. Jadi karena ada sifat simetri, ada turunan Lie yang berkaitan dengan medan vektor yang berkaitan dengan medan vektor simetri dari sistem tersebut. Intinya adalah begitu ya. Jadi ide dasarnya itu adalah apa yang disebut dengan kongruen dari suatu manifold. Jadi kongruen itu mungkin udah belajar di semacam kayak garis-garis medan gitu ya. Kalian belajar garis-garis medan, jadi kongruen, saya tulisnya ada namanya kongruen, bahasa Inggris saja ya. Jadi dalam kongruens itu kita, kalau kita punya manifold gitu ya, maka kongruens itu adalah apa ya, kurva-kurva yang tidak saling berpotongan. Jadi sama seperti apa ya, seperti garis-garis medan tadi saya katakan ya, garis-garis medan. Jadi kurva-kurva yang tidak saling berpotongan dan memenuhi ruang. Jadi misalnya seperti ini, ya, atau rapat ya, tapi ya garis seperti ini. Jadi adalah kurva yang memenuhi ruang tersebut dan tidak boleh saling berpotongan ya, dan memenuhi ruangannya. Jadi setiap titik di dalam ruang di sini, titik di sini, pasti dilewati sebuah kurva. Ya. Jadi contohnya kalau di permukaan bumi kita, pasti kita memiliki kurva-kurva yang berkaitan dengan garis apa sih namanya? Latitude atau garis altitude. Salah satu ya, karena kalau dua-duanya berpotongan. Jadi misalkan garis garis lintang dan garis bujur gitu ya. Misalnya kalau garis lintang berarti setiap titik itu garis lintang berapa bisa dihitung kan ya. Ada satu garis lintang dan ada satu garis bujur, betul nggak?
Udah lupa geografi, tapi menurut saya benar gitu ya. Jadi itu pelajaran zaman berapa nih geografi? SMP kalau nggak salah ya. Ya. Jadi intinya adalah, nah nanti kurva-kurva ini berkaitan dengan medan ya. Saat ini kita sebut saja dengan kongruen saja. Kongruen itu dihasilkan dari suatu medan vektor. Medan vektor itu solusinya kalau kalian belajar di kalkulus 2 atau kalkulus 1 itu akan menghasilkan solusinya adalah medan vektor, betul ya. Persamaan diferensial yaitu yang pertama begitu, solusinya adalah medan vektor yang memenuhi setiap ruang. Nah, dan pada setiap titik kita bisa mendefinisikan vektor basis dengan mendefinisikan, misalkan di sini kita definisikan vektor basis ya. Jadi kita bisa definisikan vektor-vektor basis di sini ya, ada banyak lagi ya. Nah, jadi pada setiap titik itu ada sebuah vektor basis yang didefinisikan yang sejajar atau tangen terhadap kurva tersebut. Dan karena kongruen itu memenuhi ruang dan kita bisa definisikan, maka kita dapatkan namanya adalah medan vektor. Jadi medan vektor itu setelah kita definisikan basis, baru kita dapatkan adalah medan vektor. Dan vektor adalah vektor yang merupakan fungsi dari ruang waktu kalau dalam relativitas umum nanti. Jadi medan vektor itu akan menghasilkan, kongruen akan menghasilkan suatu medan vektor. Tapi yang menarik adalah sebaliknya juga, kalau kita punya medan vektor, kalau kita punya garis-garis seperti ini, maka kita selalu bisa menghubungkan semua vektor-vektor itu menjadi kongruen. Jadi ini sudah bolak-balik saja. Ya, medan vektor, kongruen atau kongruen kita bisa definisikan medan vektornya. Ya. Jadi itu adalah konsep yang bolak-balik. Dan ya saya katakan kalian sudah terbiasa dengan konsep garis-garis medan atau garis-garis medan listrik, garis medan magnet, garis medan kecepatan dalam fluida. Ya, tapi yang kita diskusikan di sini adalah lebih umum dari dalam konteks yang lebih umum ya, kira seperti itu. Jadi artinya adalah bahwa sebuah kurva dari kongruen atau suatu medan vektor field atau medan vektor, kita sebutnya medan vektor yang dalam misalkan x mu berarti itu adalah medan vektor. Jadi kalau kita tinjau kurvanya di sini, warna apa lagi? Kalau kita tinjau kurva di sini, satu kurva di sini, keretanya. Nah, misalkan seperti ini ada satu kurva seperti ini, maka ini disebutnya adalah orbitnya. Ya, kebayang ya. Jadi ini banyak orbit kan, orbit. Jadi X mu ini bisa dipandang sebagai generator dari orbitnya. Ya. Jadi dia menghasilkan orbit yang ke sini, dan seterusnya. Jadi sebutnya generator dari orbit. Nah, sekarang kita tinjau ide dari turunan Lie. Misalkan kita tinjau sebuah tensor. Nah, ini sudah dipakai, kita cari titik yang lain lagi. Kita tinjau sebuah tensor, di sini misalkan tensornya kita gambarkan sebagai vektor aja ya.
tensor di manifold. Jadi tensor di manifold berarti base-nya adalah manifold ini. Tapi dia tensor yang kita ambil adalah sebuah vektor. Jadi ada kita ambil seperti ini. Ada titik P di sini, titik P di sini, P kita besarkan. Oke, ini adalah tensornya ya. Manifoldnya di bawah di sini ya, dan manifoldnya. Ya, misalkan seperti itu ya. Ada sebuah tensor. Dan tensor ini kita seret, atau istilahnya sih di drag, jadi bahasa Indonesia apa ya? Diseret dari titik P ke titik Q misalkan ya. Kita seret, ini kita seret ya, ada seret ke titik Q di sini ya. Nah, di drag ya Pak? Ya di drag gitu ya. Seret itu di drag ya. Saya bingung apa. Ya betul drag ya. Saya gambar dulu ya. Nah ini tensornya titiknya nih ya X P ini adalah ini tensornya pada titik P ini adalah medannya pada ini medannya misalnya pada titik P ya. Ini medannya lagi maaf ini ya. Ini di sini berarti adalah medan pada titik Q gitu ya. Medan itu yang ini tadi ya. Nah ini adalah tensor yang kita drag, misalnya di drag gitu ya dari P ke titik Q itu tensornya adalah yang garis putus ini. Drag tensor ya. Yalah. Tapi yang ini adalah tensor ini adalah tensor di P. Nah, proses ini disebutnya adalah proses pasti itu bisa di drag ya, atau di drag. Oke, jadi kita bisa lakukan proses seperti ini, di mana kita geser ini, lalu kita seret gitu ya, atau kita seret ya. Dari titik P ada tensor, yang dari titik P itu kita drag atau kita drag itu diseret dalam bahasa Indonesia-nya. Panjang kurva dari sebuah kurva dalam suatu kongruen tertentu. Nah, prosesnya itu disebut lead dragging tadi atau lead drag ya. Nah, dan kita bandingkan ternyata tensor tersebut yang kita lead drag itu tidak sama dengan tensor yang ada di Q. Nah, perbedaannya tersebut nanti mendefinisikan apa yang disebut dengan turunan. Karena turunan itu harus berkaitan dengan perbedaan kan. Karena kita bisa membandingkan perbedaan ini karena keduanya terdefinisi pada titik yang sama, yaitu pada titik Q. Dan turunannya disebut dengan turunan Lie. Jadi kalau kita ceritakan tadi, kita punya biasanya kalau turunan Lie selalu kita harus punya vector field ya, medan vektor. Medan vektor ini akan mendefinisikan ya, medan vektor ya, tapi kalau digambarkan tadi mendefinisikan congruence ya, jadi congruence atau kumpulan kurva-kurva yang ada di sini.
Nah, kita bisa definisikan tensor di manifold di sini. Ya, jadi tensor itu adalah di sini kita nggak pernah nyebut medan, jarang nyebut medan, tapi segala sesuatu di sini adalah medan. Jadi ketika kita bicara tensor, maka tensor itu adalah medan tensor. Bicara vektor, pasti itu adalah medan vektor. Skalar, itu pasti adalah medan skalar. Jadi karena medan, dia punya nilai di semua titik dari manifold tersebut. Nah, tensornya kita gambarkan dalam bentuk panas di sini, tapi bisa tidak harus dalam bentuk, tidak berarti bahwa dia adalah vektor. Tensornya bisa juga misalkan tensor rank 2 misalkan ya, T mu nu, terusnya. Jadi bebas-bebas saja. Oke. Nah, kalau kita tinjau, ini cukup kecil jaraknya, jadi kita ambil jangan besar-besar. Kita ambil jaraknya ini misalkan delta U misalkan. Jadi kita transformasikan dari X ke X aksen mu. Itu adalah dari X yang pertama ini pada titik P misalkan. Nah, karena ini adalah di dalam arah kurva yang dibangun atau dibangkitkan oleh medan tensor X besar tadi, maka ini tinggal kita tambahkan sampai orde pertama saja secara linear, itu adalah berarti turunannya kan berarti titik X, yaitu arahnya adalah X besar mu, dikalikan misalkan jaraknya adalah delta mu. Jadi, ini adalah pada titik P, misalkan titik P dari sini, gambarannya, ini adalah titik P-nya, adalah titik Q-nya misalkan ya. Ini kalau dalam gambaran kita yang barusan. Dalam koordinat yang sama ya. Dan karena ini adalah jaraknya sangat pendek, delta U, maka walaupun kita melakukan aproksimasi linear seperti di kalkulus 1, ini tetap akan terletak pada kurva kongruen yang ada. Nah, sekarang kita tinjau tensor misalkan T mu nu. T mu nu di P, jadi T mu itu yang ini ya. Ini tadi ya. Atau kasih warna hijau lah. Jadi ini adalah tensor yang hijau ya. Nah. Oke, jadi kita tinjau tensor rank 2 saja ya. Medan berarti dia dari X pada titik P. Maka dia akan dipetakan menjadi tensor dengan komponen T aksen mu nu pada titik X aksen kan. Ya. X ini berarti pada titik P ya. X aksen itu berarti pada titik I ya. Notasi kita. Nah, perubahannya bagaimana? Ya, perubahannya dengan yang tadi, seperti ini. Jadi, X aksennya menggunakan yang atas. Jadi, kita katakan bahwa tensor tersebut di drag gitu ya, dari P ke Q dengan transformasi tersebut di atas. Nah, kalau kita hitung transformasinya, berarti kita menggunakan transformasi tensor biasa. Kita dapatkan seperti ini kan ya. Perubahannya T aksen mu nu, X aksen, itu karena ada dua indeksnya, kita menggunakan dua buah indeks. T sama pada X. Mu nu misalkan alfa beta ya. Jadi ini adalah di atas berarti aksen mu ya, bersama sebelah kanan kirinya. Nah, ini kalau kita jabarkan, maka kita bisa tuliskan menggunakan yang di atas di sini. Kita gunakan ini. Di mana adalah perubahannya. Masukkan aja kan berarti masukkan, berarti
misalkan terhadap alfa, ya berarti ada delta mu alfa, ada sisanya di sini, yang x-nya di sini ya. Berarti turunannya akan bekerja ke sebelah kanan saja, yang ini adalah fungsinya yang akan nanti bisa dicoret satu dengan yang lainnya, sehingga atau kita dapatkan nanti langsung dapatnya tan mu saja ya, tanpa aksen. Dapatkan adalah tan mu yang fungsi-fungsi penekar deltanya, 2 biji tersebut. Lalu tambahkan yang belakangnya kan ya. Belakangnya turunkan biasa saja nih, seperti ini. Jadi ada turunan yang alfa atau beta terhadap yang ini ya. Jadi, ini delta, misalkan ke sana, berarti dapatnya adalah beta X di sini kan ya. Indeksnya apa ya? Misalkan adalah misalkan nu ya, berarti pakai nu gitu ya. Nu beta, lalu betanya akan ada sebuah fungsi delta Dirac, delta Kronekernya 1 gitu ya, tambah yang depannya alfa besar u gitu ya, oke, alfa u gitu ya. Ini adalah konstanta delta u. Nah, ini definisi daripada Lee dragging ya. Ini konsep daripada, jadi nggak ada yang aneh, maka harus biasa saja menggunakan definisi dari tensor. Jadi awalnya di titik P, pindah ke sana, sementara formasi seperti ini saja. Dan formasi tensor biasa. Oke, dan turunan Lie itu didefinisikan, untuk kasus kita adalah yang tensor yang dua ini. Jadi turunan Lie selalu didefinisikan seperti ini. Turunan Lie. Lalu ada X di sini, jadi selalu ada medan vektornya harus didefinisikan, karena tanpa ini kita nggak tahu. Sama seperti kita bicara turunan berarah, kita nggak bisa mendefinisikan turunan berarah kalau tidak diberitahu arahnya kemana. Ini sama juga ya, jadi semacam kayak turunan berarah juga ya. Ini intinya adalah menggunakan konsep pindah atas tadi sama, di mana kita gunakan notasi vital delta itu adalah jarak kecil antara titik P dan titik Q. Dan kita gunakan definisi turunan seperti biasa, yaitu T mu pada titik aksen dikurangi T mu pada titik X aksen lagi, bagi dengan oke. Jadi nah di sini perlu diperhatikan adalah ini kita membandingkan, betul ya, gambar dari di atasnya. Pertama kita Lie drag tensor di P, T mu-nya tadi dari titik P ke titik Q. Dapatnya adalah yang garis putus-putus di sini. Yang putusnya adalah yang hasil dari Lie dragging-nya ya. Lie dragging, Lie drag tadi itu yang tadi, yang kontasi kita tadi apa sih? Kontasi kita dia T mu tadi ya. X. Kalau yang drag tensor adalah T aksen mu aksen gitu ya. Lalu
kita membandingkan menselisihkan kedua tensor ini untuk menentukan turunannya. Jadi berapa sih perbedaan antara tensor yang hasil di drag dengan tensor yang secara natural sudah ada di key. Nah, tensor yang natural di key tentunya kita pakai T mu tanpa aksen. Tapi dia ada di key. Itu adalah aksen ya. Jadi kita mau mencari perbedaan antara dua buah tensor ini dan ini ya. Nah, berarti kita harus menghitung lagi atau menentukan T mu X aksen itu seperti apa. Ini sudah kita turunkan T aksen, X aksen sudah. Sekarang tinggal yang apa? T mu artinya tensor yang ada di X di titik P. Tensor yang ada di titik P. Nah, ini kita gunakan kalkulus lagi saja. Sen di kalkulus adalah seperti macam kayak Deret Taylor. Biasa saja. Deret Taylor masih ingat kan? Seperti apa? Ya, turunan aja kan, berarti turunan dari T mu pertama dari X tentunya ini dikalikan dengan arahnya adalah seperti X alpha gitu ya. Ini kan jarak adalah delta U. Nah, ini dikira bukan fungsi ya, tapi ini pengali biasa. Tambahkan order yang lebih tinggi, satu faktorial, turunan dua kalinya, dan seterusnya. Delta kuadrat, dan seterusnya. Betul ya? Ini kan ya, ini kalau bingung nih, X ini sebenarnya adalah turunan terhadap parameter saja, turunan dari X terhadap arahnya, yang mana harus dikalikan jaraknya. Ingat ya, yang kalau lupa, buka lagi buku Smart Boas itu di bab berapa ya, yang turunan begini. Aduh, kayaknya semester kemarin, semester 1 ya. Ya biasanya nggak ada begini-begini yang nggak ada minu-minunya, tapi prinsipnya sama ya. Jadi kalau di Smart itu kan biasanya F, X, Y, Z, F, X, Y, dia 2 biji doang. Terus gimana kalau misalkan kita geser jadi F, X, Y tambah delta Y gitu ya, bukan sama dengan F, X, Y tambah apa? So, F, X, Y, so, X, ya kan ya? Ikan delta X tambah terusnya ya. Tambah turunan keduanya kan berarti di 2,5 ya. Ada sudah aja ya, ini dipuas. Belum yang ceknya faktor-faktornya saya lupa sih. X kuadrat, delta X kuadrat, tambah yang kuadrat F. Ingat ya, itu faktornya berapa ya? Saya kok jadi lupa. Berapa 3 dan seterusnya. Setengah atau berapa ya? Yang berjek nih yang angkanya. Sama seperti ini persis ya, kalau kita cuma efek kita ganti dengan T mu, di T mu, ini sama seperti ini aja, turunan kan betul, karena ini adalah atau ada parameternya adalah delta mu, aturan lantai, dan order 2-nya kita buang semua, karena ini faktornya yang kuadrat ditangkap sangat kecil. Oke, jadi kita isikan antara kedua itu saja, yang atas dengan yang bawah di sini. Nah, ini dan ini. Tentunya yang bagian depannya ini pasti sama kan ya.
akan sama, yang belakangnya agak sama tapi beda gitu ya. Delta mu-nya sama dikalikan dengan ketukar aja posisinya ya. Itu ya, jadi posisi yang ketukar, satu yang terhadap X-nya dulu, satu terhadap mu-nya dulu gitu ya. Jadi kita lihat di sini yang ini kan turunan terhadap X, terhadap medan vektornya, baru T. Di sini turunan terhadap T-nya dulu, baru X-nya. Ini adalah ini. Jadi mana kurang mana coba? Oh, yang ini kurang yang atas. Berarti ini minus semua, yang positif kan? Berarti jadi kita bisa tuliskan. Jadi tadi notasi adalah L, ini adalah notasi dari terhadap X besar. Dan dulu yang buku pertamanya hilang semua, yang ini tetap muncul, dibagi dengan deltanya. Deltanya dicoret semua kan, berarti ini saya geser ke depan aja. Ini sebenarnya cara nulisnya dikurung, tapi begini. Ini dikurang yang atas tadi kan, yang turunannya terhadap X semua. Berarti biar nggak bingung turunannya saya taruh belakang ini, karena turunannya sebenarnya cuma bagian depan doang, nggak sampai ke belakang. Jadi sebenarnya cukup jelas terlihat, tapi mungkin kalau kurang jelas kita ganti. Jadi alpha tadi ya, X nu kurangi yang T beta, sama pakai alpha saja. Kalau pakai beta di atas, kalau pakai beta ya, satu beta satu alpha, karena indeks dummy yang kita pakai yang mana saja. Ya, ini adalah definisi dari turunan. Jadi intinya adalah seperti itu ya, teman itu. Ini untuk yang tensor rank 2. Nah, bagaimana kalau untuk yang lain-lain? Sama juga ya. Jadi kalau mau kita perluas untuk yang lain, caranya sama persis, idenya sama, tapi kalau kita tuliskan, maka misalkan terhadap X dari suatu medan skalar V, maka hasilnya adalah kita bisa tebak yang ini akan hilang semua, tinggal bagian depannya saja. Jadi ini adalah X alpha V. Ini turunan biasa ya, turunan berarah biasa seperti itu kan. Kalau yang vektor misalkan adalah, kalau depannya adalah seperti ini ya, yang bagian depannya adalah ini cuma satu, berarti dari alpha mu. Ada cuma satu, kalau kita bisa tebak cuma satu indeks saja pergantian, yang berarti adalah alpha lagi ya, biar sama konsistennya. X mu misalnya. Kalau di bawah seperti apa? Nah, yang bawah mungkin nggak terlalu jelas terlihat, tapi apa yang tandanya yang terbaik sini. Juga menjadi alpha ke bawah semua ya. Kalau di bawah alpha dijumlahkannya, nah di bawah berarti yang dulu yang X alpha-nya ketukar. Nah, kalau yang indeks di atas seperti ini persis. Kalau indeksnya yang di bawah dua-duanya, misalkan, jadi yang atas ya. Oke, yang bawah saja, biar beda. Mu nu. Sama juga kayak di atas saja, alpha, ambilnya di buku pertama terus sama. Sekarang kalau yang di bawah, jadi positif, tadi di atas negatif kan ya. Negatif, jadi positif.
positif, berarti ini adalah amino alfa. Sekarang diambil indeksnya ke sini, nu-nya, lalu X-nya menjadi alfa, terus alfa nu, ya, tukeran aja, nu, gitu. Dan seterusnya ya. Nah, kira-kira seperti itu ya, jadi itu adalah konsep dari turunan Lee. Nah, turunan Lee ini sebenarnya dia bisa dianggap konsep yang lebih primitif dibanding turunan kovarian, karena dia tidak membutuhkan metrik, artinya kita tidak membutuhkan struktur dari manifoldnya. Jadi kita nggak perlu tahu metrik dari manifold itu apa, karena di sini nggak pakai G sama sekali kan, beda dengan turunan kovarian yang membutuhkan crystal simbol yang diperoleh crystal simbol dari G ya. Jadi butuhkan tambahan di sini cuma butuh, tapi Pak butuh medan ya memang. Tapi ini kan medannya suka-suka kita mau seperti apa. Yang jelas dia tidak membutuhkan struktur dari manifoldnya. Ya. Dan untuk manifold yang kebanyakan akan kita bahas di dalam relativitas umum, itu kebanyakan manifold itu tentunya memiliki metrik dan memiliki koneksi yang disebutnya adalah torsion free nanti. Jadi untuk kasus tersebut sebetulnya semua turunan parsial itu dapat diganti dengan turunan kovarian di dalam turunan Lie-nya. Jadi ini kan ada turunan parsial. Nah ini kalau untuk kasus yang kebanyakan atau kasus yang akan kita bahas di dalam relativitas umum, ini nanti bisa karena dia adalah punya metrik dan torsion free istilahnya, maka ini bisa kita ganti nanti turunan parsial ini dengan turunan kovarian saja. Ya, ini karena semua suku yang mengandung koneksi nanti atau koefisien koneksi itu akan mengeliminasi atau mengcancel satu dengan yang lainnya. Ya. Jika turunan parsial itu diganti dengan turunan kovarian. Ini kalau kita, maksudnya begini, kalau kita, mungkin yang sini nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di sini kita ganti dengan turunan kovarian, nanti akan muncul suku-sukunya, itu kan saling hilang. Yang suku ini dan suku ini hilang. Jadi, intinya akan kembali lagi ke bentuk seperti yang ini, walaupun kita menggunakan turunan kovarian, maksudnya begitu ya. Kalau belum jelas juga ya, ini adalah seperti itu. Jadi seperti artinya kalau di dalam tidak berlaku umum ya, tapi untuk relativitas umum yang biasa kita bahas dengan metrik dan torsion free, maka itu misalnya kalau kita punya begini seperti semangat yang di bawah sini aja ya, itu kita bisa ganti semuanya dengan ini aja loh. Ini hasilnya sama persis seperti di atas ya. Jadi yang ini dan ini sama persis ya. Hanya untuk manifold yang torsion free. Ya, jadi nanti kebanyakan yang kita kasus manifoldnya itu torsion free, sehingga yang kedua ini sama saja. Ya, tentunya kalau dari sini jelas terlihat ini struktur tensornya kan. Jadi kalau dari sini ini jelas terlihat struktur tensornya ya. Terlihat.
Tapi di sini enggak. Kenapa? Karena kita punya turunan parsial yang biasa. Tapi ini adalah tensor. Jadi turunan Lie dari satu tensor itu ya tensor lagi. Nah, kaitannya tadi kita sebut dengan simetri ya, jadi dengan simetri. Jadi turunan Lie itu berkaitan dengan simetri atau isometris. Nah, kalau di dalam bahasa relativitas umum, seringkali simetri itu dikaitkan dengan simetri dari ruangnya atau ruang waktunya, sehingga berkaitan dengan simetri dari G mu nya. Jadi karena itu adalah metrik dan disebut metrik, sehingga disebutnya adalah isometris. Jadi kalau kita punya suatu tensor, maka suatu tensor itu dikatakan ada istilahnya adalah Lie transported. Ya. Apa artinya suatu tensor yang Lie transported itu sepanjang kurva. Jadi Lie transported kalau kita punya kayak tadi lagi ada kurva-kurva yang kongruen itu, maka dia di tensornya di sini misalkan di transport itu di sepanjang kurva ini. Dan jika ini kurva yang disebut dengan kurva V gitu ya, notasinya udah cuma jadi vektornya adalah vektor V, ya itu adalah ya vektor V, ya medan vektor adalah V. Maka yang disebut dengan istilah Lie transported itu kalau LV dari T itu sama dengan 0. Jadi kalau turunan kita transportasikan dalam arah P, tidak ada perbedaan antara yang ditransport, yang di-drag dengan tensor pada titik itu, maka dikatakan tensor P-nya itu di-transported. Istilahnya seperti itu ya. Dan pertanyaan penting yang menarik di sini adalah berkaitan dengan simetri adalah kalau bisa kita punya suatu manifold diberikan suatu metrik G mu nu, dan pertanyaannya apakah ada suatu vektor field atau suatu medan vektor K sehingga G mu nu kita cari turunan Lie-nya dengan menggunakan medan vektor K itu hasilnya sama dengan 0. Atau dengan bahasa lainnya adalah bahwa G mu nu itu ditransported dengan medan vektor K. Pertanyaannya, apakah ada K seperti itu? Jika ada, maka medan vektor K itu disebut punya nama khusus, yaitu namanya adalah medan vektor Killing. Killing itu bukan Killing Field, mungkin kalian nggak tahu nama Killing Field, dulu ada film terkenal namanya Killing Field, tempat pembantaian di Vietnam. Tetapi nama orang ya, di Killing itu nama orang. Ya, orang apa lagi? Cari aja lagi ya. Killing. Killing Field. Killing vektor kali ya. Mungkin semua keluar film. Nah, namanya Wilhelm Killing, orang Jerman. Katanya orang dulu beremosan. Ya. Oke, jadi Killing itu adalah nama orang, bukan pembunuhan. Jadi kalau dia memenuhi sifat seperti ini, maka dia akan disebut dengan ini bahwa balik. Jadi ini paling ini cuma definisi. Dan
karena dia adalah medan vektor, maka vektor-vektor Killingsnya itu menunjukkan arah di mana metriknya itu invarian. Jadi maka vektor K itu artinya apa? Artinya vektor K itu arah vektor K bukan arahnya, arah di mana, gimana bahasanya? Pokoknya vektor K itu kan punya arah. Nah, pada arah vektor K tersebut, metriknya itu Gemino itu tidak berubah. Jadi metrik Gemino tidak berubah dalam arah vektor K. Nah, dibilang. Metrik Gemino, metrik invarian itu tidak berubah dalam arah vektor K. Nah, ini artinya apa? Artinya ada suatu simetri kan ya? Simetri dari apa? Maka dapat simetri dari metrik. Maka bahasa lainnya itu adalah disebutnya isometri atau isometris saja makanya. Isometris. Jadi isometris itu dari simetri dari metrik. Lebih kebayang ya. Jadi iso itu kalau bahasa Jawanya sama. Bisa, iso, ini iso artinya sama ya, nggak berubah ya. Oke, nanti kita akan ketemu vektor-vektor Killing atau metode vektor Killing yang sebenarnya nggak terlalu rumit juga. Jadi ya, itu adalah pembahasan kita mengenai apa? Tensor dan turunan tensor ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Silahkan, Anes. Ya. Oh, gambar si Killing, ini ada gambar si Killing. Tidak terlalu ramai. Mana si Killing namanya? Apa dia Pak Wilhelm? Wilhelm siapa tadi? Wilhelm Karl Joseph, kalau Jerman Joseph Killing.